أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejak terbenamnya matahari kemarin, kita kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid serta tasbih, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sesungguhnya kebahagiaan akan diperoleh oleh seseorang manakala mengikuti tata cara dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menginginkan kebahagiaan, dia mengira kebahagiaan itu ada pada harta benda, dia kejar harta mati-matian siang dan malam, tapi manakala tidak mengikuti cara Allah Subhanahu wa taala, dia akan kecewa, justru akhirnya dia akan menjadi orang yang celaka. Maka hadirin yang mulia, ada orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia ini merugi. Al-insan di situ adalah al-istighraqul jinsi, seluruh jenis manusia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya akan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman saja, dia tidak akan merugi. Seseorang yang mempunyai harta benda yang banyak dan dia beriman, maka dia akan beruntung. Seseorang yang tidak punya harta, dia tidak punya harta benda sedikit pun, tapi dia beriman, tetap beruntung. Seorang pejabat yang punya jabatan tinggi, punya kekuasaan yang luas, apabila dia tidak beriman, juga tidak ada keberuntungan, bahkan kerugian yang ia dapatkan. Tapi seorang rakyat jelata, walaupun tidak punya apa-apa, tapi kalau ia beriman, maka keberuntungan berpihak kepadanya. Hadirin yang mulia, iman adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini. Hadirin yang mulia, sehingga dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki saja. Ada seorang anak Nabi, ayahnya begitu getol siang dan malam mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi anaknya sendiri tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun azab, yaitu putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ketika turun azab, banjir bandang datang, maka anaknya ini justru lari dari perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Dia lari ke atas gunung, dan disampaikan oleh Nabi Nuh dalam ayat Al-Quran, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai putraku, ayo naiklah bersama kami, dan jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Akan tapi karena hati telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun diteriaki oleh ayahnya, diajak oleh ayahnya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara Nabi, paman Nabi, begitu banyak. Ada beberapa paman Rasulullah SAW sendiri yang tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman beliau sendiri yang mengasuh Rasulullah SAW sejak kecil, yaitu Abu Thalib. Beliau ketika menjalankan ajalnya belum mengucapkan kalimat syahadat. Saat itu Rasulullah mendampingi ketika menjelang sakaratul maut, mendampingi Abu Thalib dan mengatakan, paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paman, sehingga saya nanti bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Thalib tetap enggan, sehingga mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin yang mulia, sementara kita orang yang jauh dari zaman kenabian, kita saudara Nabi bukan, tapi kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita tertanam keyakinan
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Kemudian orang yang beruntung selanjutnya adalah wa amilus sholihat. Tidak hanya beriman, tapi sambil beriman dia juga mengerjakan amal-amal kebaikan. Sesungguhnya amal-amal kebaikan adalah manifestasi daripada iman, perwujudan daripada iman. Iman terletak di dalam hati, sedangkan arkan atau anggota tubuh kita akan mewujudkan apa yang menjadi manifestasi daripada iman kita itu. Hadirin yang mulia, dalam mewujudkan keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan ujian-ujian kepada hambanya. Apakah hamba itu betul-betul beriman atau berdusta dalam keimanannya saja? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang sangat mencintai putranya. Allah berikan ujian, yaitu diperintahkannya Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena di hati Nabi Ibrahim alaihissalam ada iman yang kokoh, tertancap keyakinan yang mantap, maka tidak ada pikir panjang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, tidak ada pikir panjang. Kalau ini perintah Allah, karena ini saya hamba Allah, maka apapun perintahnya akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Begitu juga putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika beliau akan disembelih oleh ayahnya, maka beliau katakan, silahkan ayah, nanti ayah akan mendapatkan saya dari golongan orang-orang yang sabar. Ini adalah perwujudan iman yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, maka kita sebagai umat baginda Nabi SAW disyariatkan ketika bulan Dzulhijjah seperti ini, kita untuk mewujudkan daripada iman kita, apa yang kita cintai dimintakan dan diberikan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menjalankan ibadah haji, dan juga ada yang memberikan korban untuk diberikan kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh kalian suatu kebaikan selama belum memberikan sesuatu yang kamu cintai. Hadirin yang mulia, tentunya dalam segala perjuangan membutuhkan pengorbanan. Maka ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu perintah. Kalian tidak akan bisa mendapatkan suatu kebaikan selama belum memberikan sesuatu yang kalian cintai. Ini adalah manifestasi daripada iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita untuk meminta waktunya sebentar saja untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam 5 waktu. Namun bagi orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya, tentu 5 menit bisa lebih berat daripada waktu yang berjam-jam digunakan untuk tidak berzikir dan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yaitu orang yang saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Hadirin yang mulia, sesungguhnya keberadaan kita di atas dunia ini adalah sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ketika manusia beruntung, maka dia tidak hanya menikmati keuntungannya sendiri, tapi juga mengajak kepada saudara-saudara yang lain. Kepedulian inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ada seekor semut yang mana baginda Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang apapun. Ada seekor semut ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat di satu perjalanan dari jarak bermil-mil, seekor semut ini berteriak-teriak kepada teman-temannya. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai saudara-saudaraku semut, ayo masuk ke lubang kalian, masuk ke lubang. Karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat sini.
dan mereka akan menginjak-injak kita, sementara mereka tidak akan merasa menginjak kita. Seekor semut peduli dengan temannya, sehingga teman-temannya selamat masuk lubang itulah, maka semut ini akan dimasukkan surga oleh Allah, salah satu binatang dunia yang masuk ke dalam surga. Nah hadirin, kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, peduli dengan kanan dan kiri, tidak hanya urusan dunia, akan tetapi juga urusan agama. Kalau seseorang melihat rumah tetangga kebakaran, maka tentunya tidak seyogyah dan tidak baik manakala dia cuma melihat saja sambil mengatakan alhamdulillah, yang penting rumah saya tidak kebakaran. Maka orang seperti ini akan disalahkan oleh orang banyak. Kenapa tetangga kebakaran justru kamu mensyukuri, kamu senang-senang, yang penting rumah saya tidak kebakaran. Tapi yang benar adalah ketika tetangga kebakaran, maka kita akan segera mengambil air, menjadikan pertolongan kepada tetangga kita, karena tidak yang kebakaran tetangga kita, tapi kalau dibiarkan juga akan memakan, yaitu rumah kita sendiri jadi terbakar. Begitu juga wasiat dalam kebenaran dan kesabaran hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah hendaknya ada pada diri kita. Kita sudah sholat alhamdulillah, tapi apa ada kepedulian kita paling tidak mendoakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bukan mengejek tapi mengajak untuk menjalankan perintah Allah sehingga akan terselamat di dunia dan akhirat secara bersama-sama. Inilah 3 perkara yang akan menjadikan keuntungan kita manusia manakala manusia mempunyai 3 perkara ini. Tapi siapapun manusianya apabila tidak punya 3 perkara ini, yaitu iman, amal saleh, amal kebaikan, dan juga saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam kesabaran, maka manusia itu akan menjadi manusia yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, jalan petunjuk, ada iman, dan dengan iman itu kita bisa beramal kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa mendakwahkan agama ini, menegakkan Islam dengan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin.